Takbir. Allahu Akbar. Untuk 3 penanya pertama. Nah, jadi waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran itu lebih baik daripada membaca koran di warung kopi. Sadar. Menegakkan sholat itu sangat baik karena itu amanah dari Allah yang wajib kita patuhi dan kita taati. Pak Ustadz, sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi begini Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi menyampaikan masalahnya kan temanya kalau saya nilai kan Quran ini kan. Ya kan? Jadi saya bertanya tentang Quran sajalah. Sebenarnya Quran itu kan siapa yang menemukan itu huruf alif ba ta sa seterusnya, sedangkan Nabi Muhammad saja tidak bisa nulis dan tidak bisa membaca. Itu aja lah pertanyaan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Tangerang Bekasi punya kawan namanya Ciwahab. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Silakanlah menjawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini biasa Bapak yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Dusun 13 Desa Medan Kerio, Kecamatan Sunggal. Seperti yang sama kita ketahui, Allah menciptakan jin dan manusia. Dan seperti yang Pak Ustadz jelaskan juga, Allah menciptakan yang terbaik pada manusia dan perbuatan yang terbaik pula pada manusia. Pertanyaan saya, adakah sifat Allah yang dipinjamkan kepada jin dan manusia? Jika ada berapa pada jin dan ada pada berapa pada manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ketiga ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaannya Ustaz. Pertanyaan saya masalah pemimpin. Saya lihat pemimpin kita selama ini waktu kampanyenya luar biasa, tapi dalam menjalankan amanah untuk rakyatnya kayaknya lemah sekali. Jadi kami harapkan untuk tahun ke depan bagaimana cara pemimpin yang baik yang bisa menjalankan amanah yang selama ini agak berkembang. Terima kasih Ustaz. Wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan untuk pertanyaan pertama ini. Yang pertama tadi pertanyaannya, dari mana asal usul dari huruf yang ada di dalam Al-Quran itu, huruf bahasa Arab itu. Kemudian yang kedua sifat jin dan manusia tadi. Lalu yang ketiga masalah kepemimpinan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami bersilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang Al-Quran, hurufnya itu dari mana? Jadi sebenarnya betul tadi disebutkan oleh orang tua kita bahwa Nabi SAW itu ummi, ya. Ummi itu tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi ketika itu sudah ada bacaan dan tulisan, sudah ada. Hanya memang terbatas, ya, terbatas. Kemudian Nabi SAW ketika menerima wahyu di masa hidup beliau, biasa disebut dengan Asrut Tanzil, masa turunnya Al-Quran, itu yang boleh ditulis hanya Al-Quran saja. Ada penulis-penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, ya, juga termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain. Awalnya karena memang Nabi SAW itu menerima wahyu, lalu kemudian khawatir
malaikat cepat pergi, beliau mengulang-ulang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, tsumma inna 'alaina bayana. Jangan keburu-buru menggerakkan lidah untuk mengulang. Dengerin aja sambil menghafal. Ya. Nanti akan diulang lagi kok. Bahkan setiap Ramadan Jibril alaihissalam datang tadarus, mengurangi. Jadi tartibul ayat wa tartibus suwar itu bersifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi susunan Quran, susunan ayat itu sifatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya para ulama ya cenderung mayoritas ulama Quran itu harus diawali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, bahkan Rasm Utsmani, tulisan yang digunakan di zaman Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, yang ketika itu pembukuan Al-Quran di masa Nabi SAW, Quran itu berserak, ya, ada ditulis di kulit, ada di pelepah kurma, ada di dinding, di tulang dan sebagainya, dan sebagian besar para sahabat hafal Quran. Tapi kemudian di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disarankan oleh Umar bin Khattab agar dikumpulkan ini. Lalu kemudian setelah melalui proses dikumpulkan, disimpan di Hafsah, ya, yaitu putri Umar yang juga istri Nabi SAW. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulai ada perselisihan karena Islam menyebar, yang masing-masing punya dialek. Kalau kita saja di Indonesia ini ada yang T-nya itu T, kayak Aceh, T Aceh ya, kayak orang Bali, cuman T-nya Bali itu turis, T-nya Aceh teroris. Candanya. Jadi bahasa Indonesia juga begitu. Orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak mudah mereka melafazkan secara benar ha, cenderung ha. Dari mana? Dari rumah Pak Rohim. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah kadang-kadang. Dialek itu juga mempengaruhi. Karena itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi pertengkaran. Karena yang ini dianggap tidak fasih, yang ini begitu. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan disepakatilah dikumpulkan Al-Quran itu. Ya, itulah disebut Mushaf Utsmani atau Mushaful Imam. Tulisannya itu juga disepakati. Umpamanya tulisan as-salat, salat itu alif lam shad lam waw tamarbutoh. Kalau nyetak Al-Quran harus begitu. Tapi kalau kita ngajar di madrasah boleh as-salat pakai lam alif ya, baru tamarbutoh boleh. Ya. Nah, jadi kalau hurufnya sudah ada dari dulu Pak, cuman memang hikmahnya Nabi SAW tidak menyusun membaca sehingga tertepis tuduhan bahwa Al-Quran itu karya Nabi SAW. Padahal itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu barulah disusun pelajaran nahwu kita itu. Ya, Ali mengatakan kepada murid-muridnya, "Unhu ala hadan nahwi." Buatlah seperti contoh ini, yaitu kalimat terbagi tiga, isim, fi'il, huruf, dan selanjutnya. Lalu kemudian dikembangkan sampai tata bahasa Arab sekarang bagus sekali. Ya, nah, kira-kira gitu Pak. Jadi sejarah yang Bapak tanyakan itu sejarah bahasa Arab, sejarah Arab. Ya, Philip Hitim punya buku History of the Arab, ya, sejarah bahasa Arab dan sebagainya. Jadi itu ada memang, ya, dan ke bahasa Indonesia itu sangat banyak yang asalnya bahasa Arab. Jadi tulisan itu sudah ada sejak dulu. Tulisannya, ya, kemudian berkembang sampai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah ada standar penulisan itu yang disebut dengan Rasmul Utsmani, Ar-Rasmul Utsmani, tulisan Quran yang disepakati di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Nah, yang kedua tadi tentang sifat manusia dan jin yang mengikuti sifat Allah. Ini memang ada riwayat yang menyebutkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Ya. Artinya Allah itu penyayang, maka kita disuruh juga menjadi penyayang. Ya.
Allah itu dalam menciptakan sesuatu itu cermat, bagus, maka kita juga jangan asal-asalan. Tetapi tentu saja bingkai utamanya atau landasan dasar utamanya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Enggak ada yang sama dengan Allah. Ya. Makanya nanti ada yang mentakwil umpamanya tentang Allah puasa, kita juga puasa, lalu ditakwil dan sebagainya. Tetapi yang jelas kebaikan-kebaikan Allah itu sangat banyak. Maka kita juga disuruh berbuat baik. Tetapi yang tidak boleh diikut hanya satu-satunya sifat Allah, ya, yang khusus dan tidak boleh diikuti, yaitu sombong, mutakabbir. Ya, mutakabbir, kibir itu adalah selendang Allah, katanya. Karena itu kita nggak boleh. Kalau kita sombong itu kan, bahkan diancam oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sececah kesombongan. Kata para sahabat, kami suka pakai baju baru, ya, kami suka pakai sepatu baru. Apa itu sombong? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah, suka yang bagus-bagus. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas. Berani kita menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau yang lain-lain yang positif, ya, itu patut untuk kita ikuti. Tetapi sehebat apapun kita tidak akan mampu, ya, menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya. Jadi saya menduga itu muncul dari tadi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Maksudnya mengikuti kebaikan-kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga tadi pemimpin. Oh, lupa ya. Janji-janji. Iya. Bukannya nggak usah janji, Ustaz. Kita juga nggak berani janji. Ya, silakan. Jadi ada berapa sifat yang memiliki orang yang diberikan kepada manusia? Kemudian saya tanya, apakah ada sifat Allah yang diberikan kepada jin? Yang disematkan. Ada berapa? Jika ada yang diberikan kepada manusia, ada berapa sifat Allah yang diberikan kepada manusia? Ya, sebenarnya gini, kalau dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham, berikan potensi kepada manusia, potensi negatif dan positif. Tapi qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang menodai kebersihan jiwanya. Jadi sebenarnya secara asal kita punya kecenderungan kebaikan dan kecenderungan ke kejelekan. Nah, lalu kemudian kita didorong untuk, ya, mengembangkan potensi yang positif itu. Ya. Kalau umpamanya detailnya tentu harus ditelusuri. Betul nggak ada Allah meminjamkan? Tapi itu Allah memberikan potensi baik dan potensi buruk. Nah, baik dan buruk itu alternatif pilihan. Ketika ada pilihan, ya, Dr. Abdullah Nasirul rahimahullah dalam salah satu tulisannya menyebutkan begini, manusia itu diberi dua hal, ya. Ada mukhayyar, ada musayyar. Mukhayyar itu kita punya pilihan, musayyar itu kita nggak punya pilihan, ya. Umpamanya gini, aku nyesal kali kenapa lahirnya di Sipiongot. Bukan Sipiongot, nyesel kali kampungnya, ya, nyesel kali sampai nggak bisa jadi tentara gara-gara lahir di Sipiongot. Nggak boleh buat aturan yang kita tidak punya pilihan. Lahir dimanapun, ya itu Allah yang menentukan. Ya, jangan menyesal sekali. Aku dia pala kali semua orang itu. Kenapa rambutnya keriting katanya? Ya rambut keriting kan bukan kemauan dia. Kecuali mau dikeriting, gitu kan? Nah, jadi hal-hal yang musayyar, yang tidak ada pilihan bagi dia, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi hal-hal yang mukhayyar pilihan, seperti kita hari ini mau ikut pengajian di masjid atau enggak, kan pilihan. Maka ketika kita milih yang baik, ya, yaitu ikut pengajian, ada pahala di sana, ya, ada nilai kebaikan. Kira-kira begitu. Jadi tidak didetail, tapi Allah beri kita potensi negatif dan positif. Disitulah mujahadatun nafs kita, ya,
upaya memperjuangkan jiwa kita supaya cenderung kepada kebaikan. Kira-kira gitu kan. Tadi yang terakhir tentang janji. Ya, yang nggak hanya janji ya. Tentu saja yang namanya manusia, kata para ahli, itu tidak bisa ekstrim, biasanya normal. Ekstrim pokoknya ya ada orang-orang tertentu kayak Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sebelum jadi khalifah dia biasa-biasa saja. Tapi begitu jadi khalifah luar biasa dia bekerjanya untuk kebaikan itu. Ya. Tapi secara umum manusia itu relatif normal, meningkat pelan-pelan gitu ya. Nggak bin salamin balik. Nah, karena itu kita perlu melihat track recordnya. Ya, jejak rekam jejaknya. Kira-kira gimana itu? Ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Bagaimana karakter para rasul itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak punya ambisi pribadi. Ya. Dan mereka hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, makanya kan ada mekanisme ya. Kita umpamanya kan tidak kalau dalam kaidah-kaidah Islam itu jangan berikan amanah kepada orang yang sangat mau mimpi nigo nyalak, pokoknya aku calak gitu ya. Sampai mimpi, sampai nigonya calak kayak ini terlalu kuat gitu ya. Nah, tapi orang yang nggak mau betul itu juga jangan dipaksa. Ya. Jadi yang normal, mau nggak jadi calak? Kalau enggak, kami melihat Ustadz, Bapak ini potensial. Nah, dari situlah dia berkembang. Nah, gitu ya. Kalau sudah diputuskan ya taruh lah Pak. Ya, jangan sampai kan bukan kemauan saya, jangan gitu. Ya, perang-perang konvensional termasuk di zaman Nabi SAW itu diawali dengan perang tanding. Para sahabat itu jarang mau saya aja nggak ada gitu. Ya, maju begitu maju berjuang dia habis-habisan. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu ada mekanisme sehingga tidak semata-mata kemauan pribadi, tapi bersama, didukung, dan nantinya akan ada tempat pertanggungjawaban. Saya pikir gitu Pak ya. Nah, ada lagi tambahan silakan. Yang berbeda akidah. Oh iya, ya kan kita mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan kita. Nggak semua orang linear. Pernah ada cerita gini Pak, Bapak buat saya cerita. Jadi ada pengusaha Malaysia, karena sering ketemu di pengajiannya Ustaz Abdul Halim Harahap di Tasbih di Musabihin, dia tahu saya, Pak tolong carikan katanya untuk kami angkat jadi pejabat, jadi kepala pabrik. Dia perusahaan ini punya kebun dan pabrik di Singkil. Saya ajukan 2 nama, dia pilih 1, lalu kemudian ikutilah psikotes dan sebagainya proses. Ketika psikotes, psikolognya ini mengeluarkan catatan, memberikan catatan. Dia ini punya kelemahan ini dan sebagainya. Karena yang merekomendasikan kita, dia tepis, dia kesampingkan masukan tadi itu dan percaya penuh. Setelah sekian waktu bekerja, muncul masalah. Wah, dia sampaikan ke saya. Ya saya bilang, yang pertama saya tentu saja merekomendasikan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, dia itu orang baik. Yang kedua, catatan psikolog tadi itu sebenarnya menjadi masukan. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Perlu diimbangi. Salah satu contoh supaya bukan orang lain saya. Saya ini Pak, paling males mencatat keuangan. Paling males. Dulu waktu kuliah di Jakarta di Lembaga Bahasa Arab, saya jual majalah. Ada orang ini kasih bayar atau ini lapar makan dan nggak sendiri, ngajak kawan-kawan. Akhir bulan nombok. Jelek sekali, pembukuan saya itu jelek sekali. Ya, jadi saya nggak cocok jadi bendahara Pak. Kalau jadi ketua mau juga ya. Saya pernah jadi ketua di partai kebetulan. Itu berapa kas itu saya nggak tahu. Dan saya tidak tertarik mau tahu. Saya pikir nggak ada uang. Suatu ketika saya harus ke Tapsel dan si Dimpuan berangkat sudah pesan tiket dan sebagainya. Tahu-tahu bendahara ngajak saya, Ustaz, ini untuk makan di jalan. Saya heran dia kok ada duit, gitu ya. Karena kelemahan saya paling malas mengawasi keuangan, ya, dan sebagainya. Nah, berarti kalau dapat orang yang seperti saya, bendaharanya harus kuat Pak.
catatannya harus kuat, kontrolnya harus bagus, kira-kira gitu. Ya, yang lain mungkin juga punya kelemahan-kelemahan. Sementara di era demokrasi demokrasi pemilihan sekarang ini, demokrasi elektoral istilahnya, kan diperlukan orang-orang yang gampang tampil. Ya, istilahnya bisa dibawa ke tengah, Pak. Ya agak menarik lah tampilannya gitu ya, ada jazabiyah, senyumannya bagus, menarik gitu ya. Tapi kan dia pasti punya kelemahan, karena itu harus diimbangi. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi kalau Pak Andi saya nggak tahu, Pak. Ya, baik, insya Allah orang baik, orangnya sederhana ya. Artinya rumahnya di depan rumahnya nggak bisa selisihan mobil, di gang rumahnya. Saya pernah ke rumahnya. Nah, jadi tentu saja ada track record, Pak. Track record, rekam jejak dia, kemudian apa komentar orang. Kalau dalam ilmu hadis itu seorang rawi harus dikomentari oleh minimal 2 orang, ya, dan sebagainya. Tentu kita mendengar, kita melihat, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pula menjamin kalau dia itu dunia akhirat. Nah, juga, janganlah, jangan nekat-nekat kali kira-kira gitu ya. Nah, jadi tentu untuk meminimalisasi kesalahan, maka kita bisa musyawarah. Kemudian kalau sampai bingung sekali, istikharah, doa kepada Allah, mudah-mudahan pilihan kita yang terbaik. Tapi yang jelas ya, pilihan itu tetap ada. Yang baik, pilih yang terbaik. Buruk, pilih yang paling sedikit keburukannya. Ya, sehingga dengan demikian kita punya pilihan dan bisa menjadi bahan negosiasi tawar-menawar. Begitu ditabrak WTC oleh pesawat, ya, menara kembar itu ditabrak, sampai sekarang itu tempat WTC itu jadi semacam kolam sampai sekarang di New York gitu ya. Nah, jadi begitu terjadi itu, George Bush Junior mengatakan ini teroris Islam. Maka komunitas Muslim Amerika waktu itu langsung tokoh-tokohnya datang ke Bush. Kenapa Anda kaitkan dengan Islam? Karena kami sebagai warga negara Amerika yang Muslim keberatan. Dan Bush minta maaf. Nah, artinya orang kafir pun ya boleh kita negosiasi. Kalau Anda jadi pemimpin, apa yang kami dapatkan? Hak-hak kami, ya, perlindungan dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak ya. Nah, karena kalau Bapak nanti ditaput ya, dihumbang hasudutan, kan repot tuh cari yang Islam. Ya mungkin kita bisa nego. Kalau seandainya Anda terpilih jadi anggota dewan, bisa enggak melindungi masjid kami ini? Ya, kalau ada yang ganggu, kami akan lapor ke Bapak. Oh siap katanya. Sudah nggak apa-apa, negosiasi, tawar-menawar. Ya. Kalau di daerah Islam kayak sini, ya Muslim yang punya kapasitas, yang punya jejak rekam yang baik dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah atau tausiah dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Nuh MSP dapat kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kami informasikan bahwa infak pengajian kita hari ini berjumlah Rp765.000. Terima kasih, alhamdulillah, atas infak dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Insyaallah apa yang diinfakkan mendapat balasan yang lebih banyak dan lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, kita tutup bersama dengan doa. Baiklah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pemimpin bagi kami, penguasa atas kami, wakil-wakil kami, orang yang tidak takut pada murka-Mu dan tidak sayang pada kami. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pemimpin bagi kami, penguasa atas kami, wakil-wakil kami, orang yang tidak takut pada murka-Mu dan tidak sayang pada kami. Rabbana la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pemimpin bagi kami, penguasa atas kami, wakil-wakil kami, orang yang tidak takut pada murka-Mu dan tidak sayang pada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat kami ini. Mohon maaf atas segala hilang kurang dari sambutan kami. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.